Namun, hal-hal yang tidak begitu sederhana. Transmission array bersifat dua arah. Teksturnya harus konsisten untuk ditransmisikan, dan membutuhkan suplai energi yang sangat besar. Seperti array transmisi di kota, setiap transmisi mengkonsumsi banyak roh. Di kaki ini, meskipun array transmisi digambarkan, itu searah. Qin Yichan menyusup ke dalam kekuatan roh ke telapak kakinya dan mengaktifkan array transmisi. Dia menemukan bahwa itu tidak berguna dan dia tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Luban Master melakukan pekerjaan yang sia-sia? Dia tidak percaya bahwa Luban Master menghabiskan begitu banyak energi di kakinya untuk menggambarkan dua array transmisi yang tidak berguna. Ini jelas tidak mungkin. Kemudian, masalahnya mungkin Qin Yichan tidak memahami metode sama sekali. Dia melamun. Tidak bisa tidak mengingat gambar Tuan Luban saat membunuh makhluk gelap itu. Ketika Master Luban membunuh makhluk gelap itu, dia tidak bisa ditebak, tiba-tiba pergi, tiba-tiba benar. Tidak ada jejak sama sekali. Makhluk gelap itu bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Pada saat itu, Qin Yichan hanya mengejutkan dan perawakan Luban Master. Tetapi sekarang memikirkannya, tetapi ada sesuatu yang salah. Sebab, Luban Master bukanlah ahli silat. Dia memiliki berbagai teknik pembagian, yang semuanya dibangun di atas kekuatan roh. Oleh karena itu, Master Luban perlu memalsukan 10.000 baju besi Taoisme untuk melindungi dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuannya. Apakah itu? Tiba-tiba, Qin Yichan memiliki dugaan yang berani. Dia mulai mensimulasikan pola transmission array di telapak kakinya dengan spirit power. Tanda formasi sangat rumit, jauh lebih rumit daripada array transmisi di kota. Untungnya, sudah ada formasi, yang dapat disimulasikan secara langsung. Jadi setelah sekitar 10 menit bersentuhan, Qin Yichan hampir tidak dapat mensimulasikan dengan kekuatan roh. Cobalah, Qin Yichan mengaktifkan tanda formasi di telapak kaki. Pada saat yang sama, dia menggunakan spirit power untuk menggambar tanda formasi yang sama pada jarak 10 meter. Sua. Pada saat tanda formasi terbentuk, siluet Qin Yichan secara aneh muncul di titik tanda formasi pada belasan meter. Ternyata seperti ini. Tiba-tiba, ekstasi memenuhi hati Qin Yichan, dan dia akhirnya mengerti bagaimana transmission array di kakinya digunakan. Sua. 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 Kemudian, sosok Qin Yichan anehnya terputus-putus di area ini. Hanya saja dia menggambarkan tanda formasi berkarat dan tidak kencang. Ini pasti tidak ada bandingannya dengan Luban Master. Tetapi dengan formasi ini, itu lebih baik daripada keterampilan bela diri manapun. Sebagai keterampilan bela diri, yang saya perhatikan adalah cepat, elegan, dan tidak teratur. Dengan rumusan ini, Qin Yichan dapat dengan mudah mencapai 3 poin ini. Selama kekuatan rohnya dapat mencapai, saat berikutnya, dia dapat muncul di sana. Sekarang, dia menerobos ke tingkat surgawi, menyebarkan kekuatan roh dengan seluruh kekuatannya, dengan jangkauan 100 mil, dan dia ingat bahwa setelah transendensi dan pengudusannya, kekuatan roh dapat menyebar melampaui 1000 li. Haha. Qin Yichan tidak bisa menahan tawa. Dengan metode ini, kemana lagi dia bisa pergi? Tanda seru. Tanda seru. Hanya saja dia tidak terlalu lama bahagia, dan rasa sakit yang parah di kepalanya menghentikannya. Pada saat ini, Qin Yichan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan rohnya hampir habis. Ini, dia tidak bisa menerimanya. Dia memiliki kekuatan roh surgawi, yang hanya diteleportasi puluhan kali. Mengapa habis? Tanda seru. Tanda seru. Ternyata transmission array ini mengkonsumsi spirit power untuk transmisi. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichan sampai pada hasilnya. Tampaknya array transmisi ini tidak dapat digunakan sesuka hati. Kekuatan roh tidak mampu membelinya. Saatnya keluar. Menginspirasi semangat. Memikirkan situasi angin dan salju 1000. Qin Yichan merasa sedikit khawatir. Bersemangat dengan bantalan lutut. Dan tiba-tiba menghilang. Segera, dia menginjak kakinya dan bergerak ke arah luar. Namun, tepat ketika dia hendak keluar dari kabut gelap, dia menemukan bahwa Chen Feng sebenarnya bergerak ke arahnya. Itu, 1000 salju. Tanda seru. Kemudian mata Qin Yichan tertuju pada Fire Phoenix besar di langit. Di dalam Fire Phoenix, dia melihat 1000 angin dan salju dengan kesedihan dan kemarahan. Saat ini, dia benar-benar berbeda dari sisi lemahnya, seperti dua orang. Karena aku, Qin Yichan merasakan sentuhan manis di hatinya, sedikit tersentuh. Saat berikutnya, matanya tertuju pada Chen Feng, matanya dingin. Karena kamu datang kepadaku, masuklah. Di bawah kendalinya, gas hitam menyebar ke pelindung lengan, membentuk tangan besar, meraih Chen Feng. Melihat wajah ngeri Chen Feng, sudut mulut Qin Yichan membawa sentuhan ketidakpedulian. Aku berkata, aku akan membunuhmu. Tidak. Chen Feng menyesali. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichan, yang telah jatuh ke dalam kabut gelap, belum mati. Mati. Qin Yichan menembak dan menekan pembunuh yang dia masukkan ke dalam jantungnya, langsung menusuk jantungnya. Murid Chen Feng melebar. Tenggorokannya mengeluarkan suara, kakao, dan seteguk darah menyembur.
Kemudian, asal sejatinya runtuh, dan gas hitam menelannya, seketika, berkarat. Chen Feng, mati. Qin Yichen sama sekali tidak mengambil pembunuh yang rusak itu, tetapi bergerak dengan cemas ke arah luar. Sebab, ia menemukan ada tanda-tanda angin dan salju akan segera turun. Dia tidak ingin terluka oleh angin dan salju. Jadi dia muncul di depan angin 1000 salju. Yi Chen, kakak. Angin 1000 salju memenuhi mata dengan air mata, dan ada pandangan yang luar biasa pada siluet yang familiar dan utuh. Hehe, Qin Yichen tidak menjawab, tetapi membuka tangannya padanya. Kakak Yichen. Saat berikutnya, angin 1000 salju turun. Di tengah jalan, Fire Phoenix menghilang, dan air matanya tumpah kemana-mana, dengan putus asa dilemparkan ke pelukan remaja itu. Bahkan jika itu hantu, dia akan memegangnya. Bodoh, jangan menangis. Qin Yichen memeluknya erat-erat dan menyeka air matanya dengan sedih. Entah bagaimana, matanya juga merah, dan pangkal hidungnya masam. Dua orang hanya berdiri di sana saling berpelukan. Melihat pemandangan ini, Mo Yanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Bocah ini, aku benar-benar ingin menakut-nakuti orang. Untungnya Qin Yichen baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yu Seribu Qiyu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Qin Yichen. Dan memanfaatkan waktu ini, pembangkit tenaga listrik dari dua sinar cahaya Holy Land Venerable Realm Peak diam-diam surut. Meskipun Mo Yanfeng menemukannya, dia tidak bisa menghentikannya. Di sini, apa yang bisa diblokir? Sepertinya hanya ada 1000 angin dan salju selama badai. Melihat gadis muda yang lembut dan pemalu yang terpana oleh Qin Yichen, dia merasa terus terang. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Sekarang angin sepoi-sepoi 1000 salju. Diperkirakan kekuatan dua orang itu belum terhalang.